nggak mungkin, dan nggak mungkin. Sementara pada saat mereka menyebutkan kata nggak mungkin, mereka sudah menutup pintu keajaiban, ya kan? Sementara saya selalu mengingatkan kepada anak muda, sesuatu yang hebat berasal dari cara yang istimewa gitu. Jadi ya apa sih yang nggak mungkin sebenarnya gitu ya. Tuhan memberikan akal pada kita, pikiran pada kita ini masterpiece ya yang Tuhan ciptakan dengan semua kelengkapan diri ini. Ya kalau kita lihat satu-satu persatu ini sangat luar biasa. Kita ini ibarat kata, kalau saya indikan lagi dengan komputer, kalau komputer ini manusia ibarat komputer, ya kemudian diberikan ruh, dikasih listrik supaya komputernya bisa berfungsi, begitu juga manusia diberikan ruh atau nyawa supaya dia bisa hidup, ya kan? Nah kemudian diisi Tuhan, ya dengan rasa, di mana di sana ada emosi dan segala macam, begitu juga komputer diisi Tuhan software-softwarenya. Nah software ini tidak akan berfungsi kalau kita tidak mengaktifkannya. Kita nggak tahu gitu ya. Oh ini untuk apa? Oh ini bisa ngedesain seperti ini gitu. Kayak gitu hebatnya kita gitu sebenarnya ya. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan sebenarnya. Belum kita bicara bisnisnya, bicara mengenai diri kitanya sendiri saja nggak ada habisnya untuk kita bongkar gitu ya, untuk kita kembangkan gitu. Dan ini perjalanan yang menyenangkan sekali sebenarnya gitu ya. Nah cuma ya apa namanya, tidak semua generasi muda seperti itu ya, tapi kebanyakan ya, kebanyakan. Nah kemudian yang sering lagi disampaikan oleh anak muda itu adalah so taunya tuh tinggi gitu. Gak apa-apa sih gitu, karena apa, genggaman apa namanya, teknologi yang di genggaman mereka itu mengajarkan mereka begitu banyak. Beda dengan generasi saya yang kami zaman dulu itu kalau mau cari tahu sesuatu mesti naik motor dulu atau pergi kemana, ke perpustakaan dulu, cari tahu dulu, atau terjun dulu dalam sebuah tim, kemudian bergerak, melakukan, dan akhirnya mendapatkan pelajaran di sana. Beda sekali seperti sekarang gitu. Anda tinggal ketik gitu ya, dengan semua kemudahan-kemudahan ini, dan akhirnya udah tahu gitu. Cukup sudah tahu, tapi mereka tidak mau mencari tahu gitu. Sampai mana taunya gitu lah. Nah gitu, jadi pada saat mereka udah bilang, ayo pendekar ini udah tahu Bu Mora, tenang aja gitu ya, udah, ya kan yang tertutup adalah pintu pengetahuan gitu. Jadi gampang sekali juga mengucapkan kata ketiga ini. Dan yang paling terakhir ya, ntar aja deh gitu, selalu menumpuk-numpuk pekerjaan gitu. Nah terus ayo ini segala macam gitu, nanti aja Bunda Mora. Iya, kalau ngumpul tuh bukannya nyelesain pekerjaan, tapi banyakan ngomong, ganggu-ganggu teman gitu ya, nggak efektif gitu memanfaatkan waktu pada saat apa ya, waktu kosong dan luang gitu, banyak menyia-nyiakan, dan akhirnya itu tadi, pintu kesempatan itu kita sendiri yang tutup ya. Jadi 4 problem mental block yang selalu dialami dimiliki oleh anak muda, 4 poin ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita bicara mengenai personality and skill, ada 3 aspek pentingnya di sini. Ya, kalau sekarang ya teknologi untuk penampilan saya rasa sudah tidak sepenting di generasi saya dulu ya, di zaman saya dulu. Jadi kalau di zaman saya itu benar-benar penampilan itu memegang peranan sampai 57%. Jadi orang akan melihat penampilan kita dulu, ya kan? Ini sesuai nggak dengan katakan produk ya? Ini kan ada juga marketingnya. Nanti kita bicara marketingnya, di sini banyak pebisnis ya, calon-calon pebisnis handal Indonesia, ya, pebisnis handal yang akan mendunia nantinya. Nah jadi dulu tuh begitu. Jadi apakah penampilan kita sama dengan produk yang kita jual gitu? Nah ini harus disesuaikan gitu. Nah semakin kita charming, semakin kita penampilannya menarik, kan semakin percaya dengan produk kita. Nah kalau sekarang ini ini sudah mulai ya, mereka lebih kepada sikap ya, sikap bagaimana, ini poin kedua ya, di poin kedua bagaimana mereka melakukan apa ya, marketing dari produk mereka gitu. Jadi udah nggak ngeliat lagi, tapi sesekali juga ya masih ada beberapa bidang, bukan sesekali, ada beberapa bidang yang masih ya menganggap penampilan ini yang penting gitu dibandingkan sikap dan lain-lainnya gitu ya.
Nah, jadi apa-apa saja komponen daripada personality, yaitu penampilan, sikap, dan skill. Yang pertama, kalau kita bicara penampilan, udah jelas ya kan, bagaimana kita sebagai seorang pebisnis atau calon pebisnis nantinya itu ya, menampilkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita citra diri kita gitu. Penampilan yang bersih, serasi, sopan, sederhana, kemudian enak dilihat gitu ya. Nah, ini juga kayaknya harus gitu ya. Saya juga ketemu sama kelompok anak muda ya. Orang-orang yang kreatif luar biasa, banyak sekali saya ketemu anak-anak seperti ini gitu ya. Ya, mereka sadar sendiri gitu bahwa untuk apa kami mengenakan jas gitu kan? Untuk apa kami mengenakan dasi ini gitu? Sementara dunia kerja kami begini segala macam seru gitu. Emang ya sih keren gitu. Nah kalau di tempat saya dulu, kalau ada yang presentasi pakai kaos, dia nggak sopan gitu. Itu dulu ya. Nah ada yang maaf pakai sneaker karena sneaker itu untuk dunia penampilan ya, di dunia wardrobe. Sneaker itu kasta yang terbawah karena sepatu kulit itu teratas gitu kan. Nah sekarang ini presentasi dengan sneaker udah biasa aja gitu. Nah jadi anak-anakku untuk penampilan saya tidak akan bahas lebih dalam karena mungkin Anda bisa lihat sendiri, ada searching di Google bagaimana menampilkan diri Anda dengan sebaik-baiknya. Intinya yang saya sebutkan tadi ini pegang ya, bersih, sopan, serasi, sederhana. Itu bicara penampilan. Jadi tampilkan diri dengan 4 poin tersebut. Nah kemudian bicara mengenai sikap. Sikap ini semacam kebiasaan atau sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Jadi ini kalau bicara mengenai olah pikir dan rasa digabungkan menjadi satu. Misal contoh, ya pada saat nanti kalian menjadi pebisnis, ya kan, katakan harus bertemu dengan klien-klien, harus presentasi atau apa saja. Nah, berikan sikap yang baik kepada mereka dengan apa? Menyapa dahulu gitu ya, berikan senyuman terbaik Anda. Nah kemudian berkomunikasilah yang baik gitu ya. Nah kemudian banyak sekali komponen-komponen di sikap ini ya yang harus juga kita berikan. Nah kalau saya sih paling gampangnya adalah kita ini diwariskan budaya leluhur bangsa yang luar biasa. Nah, itu aja modalnya. Senyum, ramah tamah, menyapa duluan, gak nunggu disapa duluan gitu. Itu orang akan menarik lawan bicara kita untuk oh manis sekali gitu ya, baik sekali, luar biasa sekali ini gitu. Nah, jadi budaya-budaya leluhur ini aja angkat kembali gitu. Ya, angkat kembali budaya ramah tamahnya ya, sopan dan santunnya gitu ya. Nah, kemudian olah rasamu. Poinnya adalah kita bermain rasa ya, bermain rasa dengan klien-klien kita, bermain rasa dengan tim kerja kita, bermain rasa dengan keluarga kita, bermain rasa dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Nah, kalau untuk poin skillnya, nah inilah personality itu ya. Kalau bicara skill, ini ada beberapa pelatihan yang harus kita kita pelajari. Saya siap nanti kalau dipanggil lagi sama STI Ekasi Bangsa untuk kita kita bedah satu-satu ya. Bagaimana sih ya kan berlatih komunikasi yang baik, bagaimana sih kita supaya memberikan bahasa tubuh yang bagus ya, bagaimana pola-pola pendekatan yang baik dan segala macam, itu banyak sekali komponen-komponennya. Jadi tidak akan saya uraikan di sini. Nah, jadi komponen yang paling penting ketiga di di personality itu adalah aspek skill. Karena ini paket lengkap ya. Jadi penampilan saja tanpa sikap dan skill yang baik juga nggak lengkap gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian yang paling penting adalah setelah nanti kita semua pelajari ya poin-poin tersebut, yang paling penting ini eksekusi ya. Jadi Harris Interaktif ya, itu sebuah lembaga survei tertua di dunia, itu di New York, bermarkasnya di New York. Dari tahun 62 sering melakukan survei di berbagai beragam industri ya, perusahaan-perusahaan. Jadi lemahnya sebuah perusahaan itu, kalian calon pebisnis jadi harus tahu ini.
banyak sekali karyawan-karyawan nggak produktif. Itu satu. Ada beberapa persen mereka paham tujuan perusahaan, tapi cuma paham. Ada lagi sekian persen itu yang mereka nggak tahu mau ngapain. Gitu. Oh, banyak sekali gitu ya. Anda bisa buka aja nanti searching hasil Harris interaktif itu, hasil itunya bagaimana gitu. Nah, jadi kita kembali, kalau itu bicara perusahaan, kita kembali ke diri kita aja gitu ya. Nah, pada saat kita mempelajari sesuatu, katakanlah kita sekarang sedang webinar, kita sedang online ya. Jadi ilmu yang diberikan saat ini, coba kita praktekkan. Ya kan? Itu poinnya tuh eksekusinya gitu. Ya kan, latih diri. Paling gampang sebenarnya untuk menerapkan semua ilmu-ilmu yang diberikan ini. Anda masuk aja, banyak-banyak berorganisasi, banyak-banyak berkumpul dengan teman-teman gitu ya, banyak-banyak berlatih, mengerjakan proyek-proyek seperti itu. Di kesempatan itu, percaya nggak percaya, 70% skill Anda akan terasa. Karena apa? Anda bertemu dengan teman-teman yang berbeda dengan Anda, di situ mengolah rasa, harus sabar. Kadang kita mengutarakan pendapat teman kita menyangkal, ya kan? Kadang juga kita diterima ide-ide kita, kadang juga kita harus mengalah, ya kan? Dan kemudian kita berlatih komunikasi, berlatih memberikan eye contact yang baik, ya kan? Berlatih menggunakan bahasa tubuh dengan baik, gitu. Face expression-nya, mind-nya, ya kan, dan kemudian berlatih komunikasinya gitu, vokalnya, bagaimana meningkatkan volumenya. Nah itu gitu. Jadi sebenarnya kuncinya, jadi nggak salah tuh leluhur kita, nenek moyang bangsa kita ini menitipkan warisan luar biasa sama kita. Apa? Semangat dan gotong royong. Itu gitu. Jadi gotong royong, kalau gotong royong itu di sana kita banyak belajar. Ya, nah jadi kuncinya adalah eksekusi. Eksekusi yang bagaimana? Nah, kita lihat ini ya. Jadi jangan lagi ada anak muda yang nggak punya goals ya dalam hidupnya. Ayo sekarang sudah mulai buat GPS-nya, GPS-nya ya, goals-nya apa, kemudian uraikan menjadi sebuah perencanaan, planning, dan kemudian S-nya adalah strategi, buat strategi apa yang harus dilakukan untuk mengerjakan semua planning sehingga goals itu nanti tercapai. Nah, yang kedua, ya kan, setelah dibuat goals, banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti gitu. Apa yang harus dia lakukan untuk mencapai goals tersebut gitu. Nah ya, jadi apa yang harus dilakukan? Ya bagaimana mengurai ini menjadi sebuah langkah seperti itu ya. Nah itu harus terus belajar, jangan pernah puas dengan ilmu satu, buka lagi dan segala macam. Yang ketiga, nah setelah dia melakukan ini, dia nggak bertanggung jawab terhadap goals tersebut. Oh udahlah, gitu ya. Nah jadi nggak fokus, ya kan? Nggak disiplin dengan dirinya. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki ukuran keberhasilan. Jadi ini penting sekali ya anak-anakku semua ya, pemuda-pemudi hebat, permata-permata bangsa yang hebat. Ini penting sekali untuk kita ya, gimana kita selalu melakukan review terhadap diri, ya kan, apa-apa perkembangan yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan diri. Yang perlu kalian ingat, tidak ada orang yang tidak berguna, tidak ada orang yang tidak hebat dan keren. Karena apa? Kalian diciptakan Tuhan dengan cara yang hebat, dengan cara yang luar biasa untuk jadi hebat, untuk jadi pemimpin-pemimpin hebat di Indonesia ini, untuk menjadi pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia ini. Jadi percaya dan yakinlah bahwa apa, engkau bisa, engkau mampu, engkau luar biasa, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, ini pesan penting, karena generasi muda ini punya penyakit 7is ya. Penyakit 7isnya itu sering kami sebutkan di Yayasan Bank Gajah Indonesia adalah egois, ya, perilaku hedonisme, ya, kemudian apatis, ya, kemudian materialistis, terus anarkis dalam hal membuli yang nggak penting. Terus habis itu ada 2 lagi saya lupa apa, 7. Nah, yang paling penting ini ya, untuk memberangus itu, pegang kata-kata ini. Jadi jangan pernah kita miskin informasi, cari tahu, ya kan? Jadi jangan pelit dan miskin komunikasi serta informasi ini
pelajari lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin mempunyai sebuah teamwork yang hebat dalam perusahaan Anda, ini pegang nomor satu gitu ya. Jadi yang bawah selalu membuka komunikasi, ya pimpinan atas membuka komunikasi dengan timnya juga selalu memberikan atau terbuka dengan semuanya, ya didiskusikan dan segala macam dengan pimpinan atas. Nah jadi ini penting sekali ya anak-anakku. Nah yang tadi bicara mengenai eksekusi, saya akan tutup dengan satu poin ini ya. Rencana nggak akan mengubah apapun ya, tapi eksekusilah yang mengubah sesuatu. Jadi terlalu banyak teori juga bikin pusing kepala, kita buat bingung ya. Lebih bagus kita selesaikan satu dan langsung dieksekusi. Apa itu? Ayo bertindak, ayo berbuat. Sementara itu saja materi dari saya ya. Mudah-mudahan membantu anak-anak semua, adik-adikku semuanya dalam mencoba mengembangkan diri ya di era digital saat ini gitu ya. Ingat ada sebuah era yang saya juga sering sampaikan ya, era ya, era volatile, uncertainty ya, era kebingungan, era ketidakjelasan gitu ya. Ternyata ada yang lebih ngeri lagi gitu. Era pandemi COVID-19 ya. Ternyata ini lebih mengerikan lagi sehingga memutus segalanya, ngebuat kita yang tadi udah semangat bergerak melakukan tiba-tiba harus ketaktuk gitu ya. Nah, jadi cara mengatasi ini ya, puka lawan dengan puka, ya ayo semangat lagi, ketahanan dirinya, kita harus tangguh, tuh gimana nih supaya tangguh. Nah, kayak gini-gini nanti saya siap dipanggil lagi untuk kita berlatih ya menghadapi era puka dan masa setelah pandemi COVID. Saya berdoa Anda semua menjadi orang-orang hebat ya, sebagaimana Anda diciptakan hebat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa itu saja, Fatahul Farma dan adik-adik semuanya. Ya, silakan. Balik ke slide yang tadi. Oke, terima kasih banyak Bunda. Sama-sama sayang. Jadi Bunda siap dipanggil lagi 24 jam, Bunda? Siap. Pokoknya judulnya kalau buat anak muda Indonesia, saya siap selalu hadir karena memang hari-harinya seperti itu ya Pak Tahul. Jadi teman-teman saya mau kasih tahu sama adik-adik semua, Pak Tahul Pharma ini salah satu Indonesia Youth Icon di angkatan pertama saya, di yayasan saya. Jadi perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi ini angkatan pertama ya, luar biasa. Ya, ya, the one and only ya waktu itu di masa-masa perjuangan yayasan kami. Nah, sekarang para Indonesia Youth Icon kami itu sudah tersebar di seluruh dunia, alhamdulillah. Nah, termasuk Fatahul Pharma ini sekarang sudah bekerja, membanggakan sekali melihat aktivitasmu Fatahul ya. Jadi ketemu sama anak lagi nih. Gitu, ya. Tentu Bunda. Siap ya. Siap dipanggil pokoknya, tenang aja. Oke, thank you Bunda. Buat teman-teman yang mungkin nanti mau bertanya sama Ibu Mura Nasution, kita kasih nanti waktu tanya jawabnya ya, kurang lebih nanti 30 menit. Tapi terlebih dahulu, Bunda kita lanjut ke pembicara berikutnya terlebih dahulu ya. Baru nanti kalau memang ada yang bertanya kepada Bunda, nanti kita bebas untuk bertanya. Oke? Tadi dari pembicara pertama dengan Ibu Mura Nasution, kita beralih ke pembicara kedua. Ini dari generasi X yang dibilang Bunda, kita pindah ke generasi milenial, yaitu Mas Andi Alfi Syarin. Selamat, Mas. Halo Jeffrey. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Jeffrey? Mas Alfi ini benar-benar salah satu orang yang sibuk ya, yang alhamdulillah pada siang hari ini beliau bersedia untuk diganggu aktivitasnya. Maaf ya Mas ya. Kita ingin ilmunya untuk siang hari ini. Sedikit aku kenalin untuk Mas Andi Alfi Syarin ini. Beliau adalah seorang marketing holic. Jadi untuk teori-teori marketing, untuk cara-cara menjual sesuatu, itu kita akan tanyakan semuanya dengan secara tuntas sama Mas Andi Alfi ini. Terlebih lagi saat ini di era digital marketing, nah beliau sangat expertnya di situ karena
Beliau itu tuh pernah bekerja sebagai content creative director di UGM Today Creative Media, dan juga sebagai Chief of Business Development Officer di UGM Today Creative Media. Kemudian sekarang adalah digital strategis di property.id. Beliau adalah dulu lulusan UGM ya, Mas ya? Iya, benar. Siapa sangka dulu beliau jurusannya tidak manajemen, tidak marketing. Beliau jurusannya adalah biologi, betul? Iya, betul, Jeffrey. Oke. Silakan, Mas. Mikrofonnya aku serahkan kepada Mas Alfi ya. Oke, terima kasih, Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat senang sekali tadi dengar penyampaian dari Bu Mura ya. Luar biasa, saya sangat dapat ilmu baru gitu loh, Bu, sebagai anak muda. Kalau boleh ini informasinya, saya seumuran anaknya Ibu berarti. Saya kelahiran 97, Bu. Iya. Oke, saya mulai ininya presentasinya. Baik, saya diberikan tema dari Jeffrey tentang managing personality ya, sama skill untuk menghadapi digital marketing era. Nah, kalau saya sendiri sekarang lebih konsen dengan era setelah karena proses pandemik ini ya, makanya ada diksi baru yang kita kenal dengan the new normal. Nah, yang mungkin nggak sepanjang Bu Mora tadi, saya lebih menekankan tentang bagaimana kita menghadapi the new normal, seperti itu. Sebelumnya, saya kenalan dulu, saya Andi Alfisharin, saya asalnya Makassar, Sulawesi Selatan. Mungkin masih seumuran sama teman-teman ya, nggak jauh beda umurnya. Saya kelahiran 97. Pengalaman saya sempat menjadi peneliti di kelompok studi kelautan di UGM, juga di laboratorium bioinformatika. Nah, saat saya sembari menjadi peneliti di lab tersebut, juga ikut sama teman-teman untuk membangun sebuah kreatif media, dan di mana pada saat itu kami resah dengan banyaknya hoax yang ada di era digital, khususnya media sosial. Makanya kami buat UGM Today Creative Media sebagai awal bagaimana kami bertanggung jawab atas keresahan kami kayak gitu. Jadi sebelumnya saya diamanahkan untuk menjadi konten kreatifnya. Untuk sekarang karena media ini sudah menjadi salah satu media startup ya, startup media, saya diamanahkan sebagai penanggung jawab di bisnis development-nya, seperti itu. Dan sampai saat ini saya full time bekerja sebagai digital strategis di property.id. Nah, property.id itu kalau teman-teman belum tahu, salah satu startup teknologi finansial investasi properti yang menghubungkan antara investor dengan para developer atau kontraktor yang membutuhkan dana untuk membangun proyeknya, gitu. Nah, apa yang terjadi pada new normal? Literatur yang saya baca, kalau teman-teman tahu Yuval Noah Harari ya, buku beliau itu terkenal yang judulnya Sapiens, Homo Deus, dan 21 cara 21 cara menghadapi era 21. Nah, pada artikel yang ditulis Yuval Noah Harari mengatakan bahwa akibat dari pandemik ini, adanya new normal bahkan mengubah hampir semua tatanan peradaban kita. Salah satu efeknya adalah kalau teman-teman tahu di ini ya, di ranah bisnis ya. Kalau teman-teman tahu Facebook, Twitter, dan Google, sekarang mereka sudah istilahnya mempekerjakan karyawannya dari rumah. Semua sudah work from home sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu kan mengubah semua pola cara-cara berbisnis ya. Teman-teman juga tahu kalau salah satu startup pariwisata, Airi, sudah tutup di Indonesia. Bahkan
bidang pariwisata kan sempat diagung-agungkan ya sebagai bisnis yang paling menjanjikan. Ternyata itu juga berakibat karena adanya pandemik ini. Makanya saya cari tahu tuh, karena adanya pandemik ini juga menyebabkan banyak banget layoff yang dihadapi di perusahaan. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Banyak bisnis yang kolaps, yang tidak sanggup menahan beban operasional karyawan. Makanya beberapa karyawan yang dinilai tidak berefek banyak dalam perusahaan tersebut harus dirumahkan, harus nggak dipekerjakan kayak gitu. Nah, sebagai generasi ini ya, kalau saya masuknya kayaknya generasi Z ya, generasi Z awal. Kayaknya seangkatan saya dan adik-adik semua, kayaknya yang paling mendapatkan efek dari ini. Karena baru lulus, susah cari kerja kayak gitu. Bagaimana? Dan kita harus bersaing dengan banyaknya orang-orang yang baru dianggurkan oleh kantornya. Nah, makanya saya akan menjelaskan beberapa skill penting yang perlu dimiliki atau dikuasai di era new normal ini. Karena orang-orang banyak yang bilang setelah Juni, setelah Juli, setelah Agustus, semua akan kembali normal. Tapi kalau menurut saya, semua akan tidak akan kembali semua, tapi timbul pola berbisnis yang baru seperti itu. Nah, yang pertama adalah digital skill. Skill yang pertama adalah digital skill. Yang saya maksud digital skill di sini adalah hard skill. Jadi bedanya soft skill dengan hard skill itu, hard skill harus ada outputnya, ada output yang nyata. Seperti menulis itu sebuah hard skill. Seorang montir itu adalah hard skill. Mencuci sepatu adalah hard skill. Jadi MC adalah hard skill. Nah, jadi teman-teman itu harus punya minimal satu atau dua digital hard skill yang harus dikuasain. Contohnya apa? Misalnya menulis, harus bisa menulis. Contohnya ngedesain atau dan lain-lain. Karena yang membandingkan orang yang siap menghadapi digitalisasi di new normal ini, salah satunya adalah kalian harus punya digital hard skill. Kalau saya tanya teman-teman HRD ya di tiap perusahaan, yang membedakan tiap orang itu salah satunya adalah skill apa yang diketahui. Jadi misalnya teman-teman sama-sama sarjana manajemen, sama-sama sarjana akuntansi, sama-sama cum laude, tapi teman-teman punya satu atau dua digital hard skill yang teman-teman ketahui, kalian skill yang pertama. Yang kedua, remote working. Ternyata dulu saya menganggap kalau remote working itu hal yang biasa. Ternyata ini skill yang harus dikuasain. Karena kenapa? Di tempat yang sama, kita harus bisa menyampaikan maksud dan tujuan dengan nyaman dan seefektif mungkin. Karena kenapa? Banyak sekali mungkin teman-teman yang sambil kerja juga merasakan kalau ada yang WFH juga. Remote working ini disangkanya kita semakin sedikit yang dikerjakan. Ternyata dengan adanya manajemen aktivitas yang buruk ya, misalnya ternyata pekerjaannya dikerjakan jam 12 malam, paginya kita tidur, dan pola aktivitas tersebut ternyata tidak sejalan dengan teman kantor yang lain. Makanya remote working ini menurutku hal yang sangat penting dimiliki. Bagaimana kita menyajikan presentasi yang baik, bagaimana kita berbicara dengan teman dan rekan kerja dengan maksud tertentu bisa disampaikan. Dan yang paling penting adalah time management. Karena remote working ini mengakibatkan
kita bekerja dan hidup di tempat yang sama. Misalnya kita kerja di kamar, kita juga istirahat di situ. Jadi itu bisa kita merasa sibuk tapi tidak ada pekerjaan. Itu skill yang kedua yang perlu dimiliki. Yang ketiga, personal branding. Ini mungkin berapa kali saya highlight kalau saya buat status di media sosial ya. Kenapa? Apa yang dimaksud sebenarnya dengan personal branding? Jadi personal branding itu dengan bisa menyampaikan apa yang kita miliki. Jadi contohnya, bagaimana kamu menjelaskan ke media sosial misalnya, kamu itu punya skill fotografer. Bagaimana kamu menjelaskan ke media sosial kalau kamu punya skill data scientist misalnya. Karena personal branding adalah salah satu jalan yang bisa orang-orang highlight dari kamu. Misalnya, saya mau ngajak Jeffrey nih untuk gabung ke tim saya. Tapi saya nggak tahu Jeffrey itu bisanya apa, karena di media sosialnya, dia itu nggak meng-highlight dia itu bisa apa, kayak gitu. Nah, jadi biasanya juga HRD mencari jejak digital orang-orang. Oh, ternyata Jeffrey itu sering sharing di media sosialnya tentang keadaan ekonomi, bagaimana menghitung modal dan laba rugi perusahaan misalnya, seperti itu. Dan personal branding ini merupakan skill yang dianggap remeh oleh banyak orang. Makanya teman-teman sekarang sering lihat microblog ya, kalau di Instagram microblog itu salah satu ajang personal branding, bagaimana dia menjelaskan dirinya, bagaimana dia menjelaskan skill yang dia miliki, seperti itu. Itu yang skill ketiga. Dan yang terakhir adalah online learning. Di era new normal ini kita nggak bisa seenaknya aja membuat suatu forum besar untuk melakukan sistem belajar mengajar. Seperti di kasih bahasa mungkin juga nggak bisa langsung tatap muka ya. Nah, makanya online learning ini penting sekali. Ini skill mungkin yang menunjang ketiga skill sebelumnya yang bisa kita gunakan. Karena nggak semua orang ternyata bisa belajar melalui daring. Karena kenapa? Dia mungkin orangnya ngantukan, time manajemennya kurang, kayak gitu. Dan merasa seenaknya karena cuma di depan layar kayak begitu. Tapi seharusnya kan online learning itu bagaimana kita memanfaatkan fasilitas digital untuk memaksimalkan pembelajaran kita, kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin bisa kalau ada yang mau didiskusikan, saya aktif di Instagram, bisa di follow di @andialfi_sy. Saya senang sekali membicarakan tentang digital ya, digital literasi, digital marketing, dan lain-lainnya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Jeffrey. Terima kasih, Mas Alfi. Baiklah teman-teman, tadi kita udah dengarkan materi dari kedua pembicara kita. Yang satu yang seperti yang beliau sampaikan tadi, beliau yang lahir di generasi X. Dan maaf ya Bunda. Dan satu lagi pembicara yang milenial sekali, yang ya kurang lebih kita seumuran lah, Mas. Nah, jadi buat teman-teman mungkin Bu Farah ketawa sekali nih, Bu. Senang sekali mendengarnya sepertinya. Saya juga seumuran sama Mas Alfi. Baiklah teman-teman semuanya, buat teman-teman yang sudah tadi dengarkan materi dari kedua pembicara kita, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Pertanyaan bisa ditujukan langsung kepada Ibu Maura Nasution ataupun kepada Mas Alfi sekalian. Bisa nanti kalau memang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand atau nanti
silakan ditinggalkan di kolom chat aja. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Tapi terlebih dahulu kita akan minta tanggapan terlebih dahulu dari Ibu Farah Kolbia yang pada siang hari ini mewakili Ketua Tim Pakar kita Bapak Dr. Eka Ekasih. Silakan Bu Farah. Iya, terima kasih Jeffrey. Sama-sama Bu. Sebetulnya agak gimana ya mewakili Pak Eka gitu. Suara saya jelas? Jelas sekali Bu. Jelas, baik. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, sangat menginspirasi, apalagi ya, amazing. Pokoknya sebutan terbaik lah. Ibu Mora Nasution yang aku dari generasi X. Bu, kalau ibu generasi X, saya generasi Y ya. Oh, siap. Iya, oke. Jadi memang dengan materi yang ibu sampaikan ini saya merasa tercerahkan dan teringatkan kembali pada masa lalu. Bagaimana kita kalau cari info tuh nyari, kalau nggak punya duit nongkrong di toko buku sampai diusir satpam gitu kan. Iya, ibu inget ya zaman kita dulu ya. Nongkrong di menu, ampun, nggak, zaman sekarang kita bisa foto pakai handphone, zaman dulu harus foto kopi, ya nggak Bu? Iya, siap. Ya, jadi saya mengambil intisari dari yang sudah disampaikan Ibu Mora. Memang life skill ini yang menjadi bekal kita dalam menghadapi hidup gitu ya intinya ya Bu ya. Kemudian dalam hidup kita harus mencari atau menentukan goals atau tujuan. Mungkin Jeffrey dan kawan-kawan yang pernah kuliah tatap muka masih ingat di semester pertama itu pasti saya minta bikin life map. Bikin tujuan deh 5 tahun ke depan. Pecah lagi jadi setahun, jadi 6 bulan, jadi sebulan dan seterusnya. Dan memang semakin banyak informasi yang diperoleh media yang sekarang ada ini yang berupa ajaib ya, kalau menurut saya ajaib itu internet, semakin banyak yang bisa diperoleh oleh generasi milenial. Nah, termasuk semakin banyaknya ilmu, yang semakin banyak ilmu, semakin banyak dibaca, semakin banyak dilihat, semakin bingung. Ya. Semakin tahu, semakin bingung ya Bu ya, gitu ya. Nah, pertanyaan saya untuk Bu Mora, Bu, bagaimana tipsnya untuk generasi milenial ini menyiasati informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kepribadian itu, Bu? Kemudian nanti ya. Saya juga menghadapi masalah ketika masuk di dalam satu kelas menyampaikan sesuatu. Nah, itu nanti akan banyak hadapin perbedaan pendapat, menghadapi perbedaan keinginan, perbedaan tujuan, gitu ya. Nah, bagaimana tipsnya Bu untuk generasi muda ini ketika menjalankan bisnis agar bisa menyiasati itu semua? Itu untuk Bu Mora. Ya. Bu Mora, untuk pertanyaannya jelas Bu? Jelas. Jadi ini langsung dijawab atau nanti aja gimana? Langsung dijawab, Bu Mora silakan. Dijawab langsung atau gitu. Oke, baiklah. Nanti untuk yang pertanyaan keduanya, mohon maaf, saya nanti Ibu Kolbia diulang lagi karena tadi saya dengar suaranya itu nge-lag gitu, ya. Jadi saya akan coba jawab yang pertama dulu ya Ibu ya. Nah, kalau saya sih lebih selalu kepada katakan Ibu kan ke anak muda nih ya, gimana sih ngebuat mereka fokus
terhadap goals atau impian mereka, sehingga mereka tidak mencari hal yang tidak perlu di internet gitu ya. Ini kan tadi disampaikan sama Andi Alfi, ini bicara mengenai bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi itu dengan sebaik mungkin gitu kan. Nah, kalau saya sih selalu mengingatkan ke generasi muda mengenai waktu yang terbuang, Ibu. Nah, jadi saya selalu, itulah gunanya kenapa mereka saya minta untuk membuat proposal diri itu tadi ya. Nah, jadi proposal itulah yang membantu mengarahkan mereka untuk menentukan, karena kan menentukan apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus cari di internet gitu. Nah, poin-poin apa saja yang harus mereka kumpulkan gitu. Karena era perubahan ini kan berubahnya ini bukan lagi bola yang digelinding gitu, tapi ini benar-benar putaran mesin yang sangat kencang gitu. Jadi ini bicaranya waktu. Jadi nggak bisa kita sia-siakan gitu dengan yang lain-lain. Nah, jadi makanya kalau saya rasa sih dengan menentukan apa yang menjadi goals kita, itu yang akan mengarahkan nanti jadi oh ini nggak perlu, ini perlu, oh ini memang yang saya cari gitu kan. Nah, jadi sehingga lebih tepat. Jadi saya selalu mengingatkan mereka untuk waktu yang terbuang gitu. Jangan sia-siakan waktu yang terbuang. Ayo fokus. Kita nggak bisa lagi berleha-leha, berlele-lele. Saya tadi dengar Andi, sangat sekali saya dengarkan bagaimana perubahan ini ya kan ngebuat kita tuh harus membiasakan diri dengan kondisi pasca pandemi gitu. Nah, akan terbentuk sebuah budaya baru gitu kan. Yang mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan hal tersebut gitu. Nah, jadi supaya kita cepat sampai ya dan kemudian kita tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak penting, yuk tentukan saja dari sekarang apa yang menjadi tujuan kita gitu. Nah, untuk yang pertanyaan keduanya, mohon maaf Ibu, saya dengarnya terputus-putus ya. Jadi saya tidak mendengar dengan jelas tadi pertanyaannya apa. Atau Jeffrey dengar, boleh diulang pertanyaannya Jeffrey? Boleh Bunda, akan saya review. Iya, Mungkin siap. Bu Farah izin saya review ya. Gimana saya? Bu Farah terus halo. Oh iya, oke. Untuk pertanyaan Bu Farah itu tadi, saya jadi lupa nih. Jadi sebenarnya kalau Bu Farah ngajar itu Bu, kan beliau kan kita dikasih bangsa itu sifatnya presentasi. Jadi setiap presentasinya ada yang menyangga, ada yang egois, ada yang tidak gitu loh. Nah, Bu Farah bertanya, nge-manage-nya nanti anak-anak yang punya bisnis itu tadi untuk memanage cara mereka bertanya, menanggapi, menyanggah, how to do it gitu loh. Oke. Bener nggak Bu? Bener nggak Bu Farah untuk pertanyaannya? Jadi kalau biasa saya mungkin kalau saya nih orang lapangan ya, saya tidak seperti Ibu mungkin di tempat yang sangat formal gitu. Akademisi. Jadi kalau orang lapangan, cara lapangan mungkin mana tahu ini bisa berguna buat Ibu nanti. Saya biasanya begini, ayo kekuatan mendengarnya digedein lagi, saya bilang hatinya diluasin lagi seluas samudra. Jadi kau juga tentunya tidak ingin kalau misalnya kau bicara temanmu memotong, temanmu menyanggah ya. Jadi saya sih mengangkat nilai-nilai luhur itu tadi, etika kesopanan, etika kesantunan, bagaimana kita juga dilatih untuk sabar mendengarkan nah sampai tuntas. Jadi sehingga semua terselesaikan gitu. Jadi saya mengangkat platinum rules dalam bermasyarakat, dalam berteman, perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan, bukan sebagaimana kau ingin diperlakukan. Kalau diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan, itu kan ada pamrih ya. Jadi saya baik-baik sama dia, saya dengerin supaya dia nanti juga dengerin saya. Enggak itu gitu. Tapi saya lakukan, mengajak anak muda untuk melakukan sesuatu, katakanlah mereka melakukan itu, nggak apa-apa gitu. Itu tempatmu untuk berlatih bagaimana menghadapi pada saat nanti engkau memimpin tim, memimpin negeri ini dengan semua gangguan-gangguan terjadi, kau tetap tenang gitu kan, engkau tetap tersenyum gitu ya, tapi engkau tetap bisa menyelesaikan semua permasalahan. Jadi kalau cara lapangan kayak gitu sih Ibu, biasanya saya menyentuh rasa mereka, ya menyentuh hati nurani mereka untuk
ayolah gitu ya, dengarkanlah dulu teman-teman kita ini gitu ya, kan ada sesi untuk menyanggah gitu. Nah jadi pada saat sesi sanggahan dimulai, udah itu kayak apaan tuh, nggak apa-apa saya biarin gitu. Nah itu di situ serunya gitu ya. Jadi sabar aja ibu, namanya generasi Z, ibu pasti banyak ngadapin generasi Z saat ini. Itu generasi Z memang apa ya, mereka itu pengen dilihat. Itu salah satu karakteristik mereka itu adalah beda kayak kita gitu, nggak pengen eksis, takut gitu ya, ada rasa aduh pantas gak gitu ya. Nah kalau yang sekarang ini itu kuat ke sana gitu ya, mereka ingin dilihat, didengarkan, mereka ingin merasa dianggap penting dan segala macam. Ini bagus sih gitu ya. Kita kalau saya sih menilai positifnya adalah Indonesia butuh anak muda yang percaya diri gitu, karena memang bagaimana kita di tahun 45, pendahulu-pendahulu kita yang di zamannya itu adalah anak muda, meraih bangsa patriot itu karena tetesan air mata, keringat, dan darah, dan membuat kita tuh merdeka itu kan karena kepercayaan dirinya gitu kan, ya kan. Nah jadi ini bagus sekali. Jadi kita akan diisi nanti Bu Kolbia dan Mora dan bapak-bapak dosen yang ada di sini semuanya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin hebat. Jadi kita tenang-tenang Bu, tinggal ngipas-ngipas ya kan, pemimpinnya hebat-hebat ini semuanya gitu. Jadi itu lapangannya kalau Kolbia saya belajar Ibu. Ya Ibu. Ya. Bu Mora. Dianya Bunda ya. Siap. Ya, jadi Jeffrey ini didikannya Bu Mora ya. Ibu gimana Ibu? Jeffrey ini anak didiknya Ibu Mora ya, berarti ya. Iya, aduh. Anak didik Ibu Mora ya. Ya, ya. Jadi saya gimana Ibu? Basis dari pendidikan Bu Mora, kemudian vokasi bangsa. Saya termasuk satu dosen yang cukup ngefans sama Jeffrey. Jadi ada momen ketika mendadak ada acara nikahan di rumah dan Jeffrey dalam jangka waktu sekian jam langsung disuruh jadi MC dadakan. Itu nggak lupa nggak Jeff? Cuma anak kasih bangsa yang bisa. Iya dong, iya dong. Baik Ibu Mora, terima kasih banyak atas pencerahannya. Mungkin nanti peserta yang lain bisa bertanya lagi. Kemudian untuk Mas Andi Alfi Syahrin ya, Mas. Iya Bu. Ini beneran loh, materinya itu materi yang bikin saya tuh sebenarnya udah lama banget penasaran. Bagaimana sih para pelaku bisnis digital ini memanage bisnis, kan itu mengelola sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, sumber daya sumber daya alam dan semua sumber daya yang ada itu sehingga bisa jalan gitu. Sementara kan kalau digital bisnis itu berarti semuanya dikendalikan jarak jauh, betul nggak sih begitu? Iya Bu, jadi untuk beberapa pekerjaan kan sekarang hampir terdigitalisasi 100% Bu. Seperti contohnya posisi saya misalnya sebagai digital marketing, dan programmer dan lain-lain itu bisa bekerja dalam istilahnya komunikasinya dengan digital Bu. Jadi nggak perlu lagi tiap hari untuk ke kantor, tapi kita menggunakan tools-tools komunikasi seperti Zoom ini, WhatsApp dan lain-lain seperti itu Bu. Kalau di kantor saya kan basisnya memang startup teknologi finansial ya Bu, yang bisnisnya itu cuma membuat website, aplikasi yang menghubungkan antara investor dan yang membutuhkan modal proyek properti seperti itu. Jadi semua sebenarnya kami bisa melakukannya itu di rumah masing-masing. Tapi ada beberapa hal seperti meeting-meeting tertentu yang sekiranya tidak bisa diwakilkan oleh pertemuan digital seperti ini. Jadi kita harus ke kantor dulu seperti itu, Bu.
ya. Gimana, Bu? Maaf Bu Farah, suaranya kurang kedengeran. Ya, jadi ada pengalihan fungsi ruang ya karena digital marketing ini digital bisnis ini tadi ya. Kita tidur di situ, nonton di situ, makan di situ. Iya, Nah, benar, ini Bu. gimana? Ini gimana? Karena sejak masa pandemi ini kan kami pun dipaksa untuk belajar mengajar jarak jauh. Kendala yang dihadapi kan banyak. Yang tadinya bisa jewer anak, nggak bisa. Yang tadinya bisa ngomongin susah. Yang tadinya bisa susah, susah. Nah, ini pelaku bisnis bagaimana? Kasih tips deh Mas Andi ke teman-teman semua bagaimana supaya bisa meningkatkan kualitas hidup. Hidup apa namanya kualitas waktu ya, terutama kualitas waktu. Bagaimana caranya supaya bisa menghilangkan hal yang tidak perlu dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tepat waktu dan benar. Soalnya kerjain tugas aja kan kalah tuh. Kerjain tugas kalah sama drakor, kalah sama apa dengerin musik, kalah sama itu aja. Oh iya, Bu. Kalau saya sendiri sih menyarankan bisnis itu yang bisa terdigitalisasi. Istilahnya, contohnya sekarang itu banyak anak-anak yang buat restoran dari rumahnya, Bu. Buat es kopi dari rumah, bakmi dari rumah, dan semuanya bisa diupload di istilahnya toko online. Misalnya dia buat sosial media untuk tokonya kayak Instagram, Twitter, dan lain-lain. Jadi intinya semua bisnis sih sekarang harusnya terdigitalisasi ya. Baik itu yang tarafnya UKM maupun perusahaan-perusahaan besar. Jadi tantangannya sekarang itu bagaimana tiap orang memiliki hard skill digital yang saya tadi jelasin, Bu. Seperti yang pertama adalah digital hard skill, remote working, personal branding, dan online learning, belajar online. Seperti itu, menurut saya 4 skill yang wajib dan harus dimiliki tiap orang, Bu. Kalau menurut saya, untuk menghadapi new normal ini. Karena 4 skill itu yang bisa membedakan orang-orang yang siap menghadapi new normal karena ada digitalisasi ini. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak. Jeffrey, halo. Terima kasih untuk Ibu Nora dan Mas Andi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Jeffrey? Halo, Jeffrey? Jeffrey? Halo, halo, cek. Saya kembalikan Halo. lagi ke moderator. Halo. Ya, dikembalikan lagi ke moderator. Jeffrey? Suara saya kedengeran, Bu Farah? Ya, terdengar. Oke. Terdengar. Maaf sebelumnya koneksi saya terputus, maaf ya, Bu. Maaf teman-teman semuanya. Oke.
Halo. Iya, Oke. saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Farah Kolbiah yang sudah tadi menanggapi dari materi yang disampaikan oleh kedua pembicara kita, yaitu Ibu Mora Nasution dan Mas Andi Alfi Syahrin. Oke, untuk teman-teman semuanya dibuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand, atau silakan tinggalkan pertanyaan di kolom chat. Mohon maaf yang tadi meninggalkan pertanyaan di kolom chatnya, boleh di-send kembali, mungkin karena saya tadi sempat log out, jadi pertanyaannya terhapus. Jadi untuk teman-teman yang tadi udah kirim di kolom chat, untuk pertanyaannya silakan di-send kembali. Dari teman-teman Kasih Bangsa atau dari viewer umum yang mungkin ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin Hamidah sendiri ada pertanyaan mungkin? Oke, jika dari teman-teman masih mempersihkan pertanyaannya, mungkin oke, ini sudah ada muncul satu pertanyaan dari Sri Ulama Indonesia. Supaya fokus itu harus gimana? Soalnya gampang tergoda. Gampang tergodanya mungkin seperti apa ya? Mungkin pertanyaan untuk ke Bu Damora mungkin ya Bu ya, yang akan dijawab oleh beliau. Gampang tergodanya karena apa ini mungkin ya Bu? Oke, ya jadi sebenarnya kalau saya, ini jatah saya bukan Jeffrey. Jatah saya nih. Iya, ini jatahnya Bu Mora. Oke, jatah saya. Oke, jadi sebenarnya tadi ada pertanyaan di atas dari Bapak, siapa ini? Bapak kah atau adik kita, Rahmat Saripudin. Jadi aku pengen nanya sama narasumber pertama tadi, berarti saya ya. Soalnya sempat membahas tentang goals dan tujuan. Yang ingin aku tanyakan, gimana caranya untuk menentukan tindakan awal mencapai tujuan. Soalnya kadang dalam pikir itu penuh dengan menunda-nunda, nanti seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya sih bagaimana cara kita menentukan goals ya. Kalau kita lihat tadi kita melihat cerita atau kisah sejarah yang diukir oleh Andi Alfi. Dia dulunya biologi, belajar biologi, terus kenapa dia beralih ke teknologi gitu kan. Nah, kita better tanya sama pelakon langsung ya. Nah, pelakon langsungnya ini ada apa? Kalau saya paling bisa menceritakan apa yang kisah-kisah yang saya dengarkan dari anak-anak muda. Mereka mengikuti apa yang hasrat terbesar dalam diri. Jadi kalau misalnya, maaf ya, terkadang kan kita memilih jurusan kuliah itu bukan karena pilihan kita, pilihan orang tua, atau karena nggak ada pilihan lain gitu ya. Nah, jadi melakukan sesuatu, tapi itu bukan cita-cita kita, bukan impian kita. Nah, jadi saya sih coba lihat apa yang hasrat terbesar yang ingin sekali kau lakukan, atau kau sering melakukan apa di antara 100% impian-impianmu tuh beratnya kemana gitu. Nah, saya sih biasanya begitu ya, dan akhirnya ya kayaknya saya memang sukanya tuh olahraga gitu ya. Saya tidak kurang suka dengan ini dan segala macam. Nah, coba gitu, main di situ gitu. Nah, kalau itu saya. Nah, kita tanya sama Andi Alfi gimana nih ceritanya. Dia dari seorang biologis terus berpindah ke teknologi. Nah, nanti dari Andi kita belajar bagaimana menentukan goals tersebut gitu biar nggak nunda-nunda, ya nggak? Oke, silakan Andi. Iya, terima kasih kesempatannya Bu Mora. Iya, dari dulu memang waktu SMA saya senang banget biologi ya, karena saya jurusannya IPA pas di SMA, dan saya orangnya dituntut di rumah itu sebagai akademisi banget. Pokoknya harus ngejar ranking dan lomba-lomba tertentu kayak gitu. Jadi saya di SMA itu alhamdulillah nyampe Olimpiade Sains Nasional di bidang biologi. Nah, sejak menentukan pilihan kuliah, saya cari tuh sesuai minat saya. Sesuai minat saya apa sih? Oh, ternyata saya suka biologi dulu waktu SMA. Nah, ternyata saat lolos di biologi UGM, ternyata banyak yang lebih asik selain biologi. Nah, pada waktu itu saya kuliah hanya sekedar kuliah, saya main ke teman-teman fakultas yang lain, fakultas sosial politik, fakultas psikologi, dan lain-lain. Saya banyak berteman dengan mereka dan jarang main di kampus sendiri. Seperti itu, karena saya menemukan sesuatu yang saya sukai. Nah, saat
memasuki semester 6, ternyata semester 6 itu waktu saya istilahnya semester di mana saya berprestasi di bidang biologi. Maksudnya saya kemana-mana lomba biologi, ke Bogor waktu itu, ke Padang juga untuk lomba-lomba biologi. Tapi setelah saya dapat apa yang saya inginkan, oh ternyata saya kurang pas gitu. Kurang sreg rasanya saat bisa di biologi. Oh ternyata saya setelah itu diajak untuk teman buat salah satu media, karena dari dulu saya aktif banget di media buat status online di Instagram, di Twitter kayak gitu. Nah, ternyata dengan keresahan yang sama, kami punya keresahan di bidang literasi digital. Kami sepakat untuk membuat UGM Today Kreatif Media. Nah, sejak saat itu tahun 2017 saya memilih untuk saya tidak akan berkarir di biologi, dan saya hanya menyelesaikan kuliah saya hanya sekedar lulus aja. Dan saya harus bertanggung jawab dengan IPK saya. Itu salah satu tanggung jawab saya ke orang tua yang membiayai saya kuliah kayak gitu. Jadi saya bertanggung jawab, saya tidak lalai dengan kewajiban saya, tapi setelah saya kuliah saya meneruskan karir saya di bidang digital, media sosial, seperti itu. Seperti itu, Bu Mora. Kalau saya ya, jadi sementara saya kuliah biologi, setelah itu aktivitas saya meningkatkan skill saya di bagian digital literasi, seperti itu, Bu. Nah itu dia kan, jadi mudah-mudahan, karena saya lihat ya, bagaimana kamu dari seorang yang senang biologi berubah menjadi orang yang senang, itu karena itu tadi, kita ini kan diciptakan Tuhan, jadi mungkin ya semesta itu yang mendorong kamu, ya mewujudkan, ya itu mungkin keinginan terdalam yang mungkin dulunya pernah kamu impikan, bayangkan, atau kamu pernah mengidolakan siapa, saya nggak tahu. Jadi sebenarnya tarikan alam semesta itu yang membawa kamu mungkin ya. I don't know. Karena apa? Kamu bilang kamu main di kampus lain. Nah itu kan perjalanan sejarahnya tuh lucu dan keren dan aneh ya nggak sih? Iya kan, ada nggak gitu. Nah, jadi kita ukir sejarah kita masing-masing, anak-anakku. Nggak apa-apa, kadang fokus, kadang nggak fokus, kadang kita bingung menentukan goal segala macam. Intinya, ayo lakukan perjalanan itu, mulai sejarah itu, ukir sejarah itu dari sekarang, ya kan? Dengan cara apa? Kita bongkar dari diri dulu. Apa yang paling kita suka? Apa yang paling kita kepengen banget? Apa yang itu kita banget gitu? Apa yang, nah kalau kita melakukannya itu udah sesuai dengan ininya kita gitu, karena setiap orang itu unik, nggak bisa sama. Jadi kalau misalnya maaf ya, kita kadang kan mengidolakan orang. Kalau kita mengidolakan orang tuh nggak apa-apa sih sebenarnya, sah-sah aja gitu. Tapi yang menyedihkan adalah semesta akan kehilangan dirimu yang sesungguhnya gitu. Karena apa? Pada saat kau mengidolakan orang tersebut, kau akan mencoba menjadi dia, bukan menjadi dirimu gitu kan. Jadi ayo galinya dari diri sendiri aja. Kalau saya juga sama, super telat sebenarnya. Karena apa? Saya baru membangun yayasan di usia 38 tahun ya. Nah, jadi bukannya umur Bunda masih 28, Bun? Oh ya, saya 17 sekarang. Jeffrey, jangan salah. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya telat sekali kalau dipikir-pikir. Bayangkan saya ngerjain apa dulu gitu ya. Ternyata anak muda adalah dunia saya. Dan saya baru temukan itu di umur 38, nggak apa-apa. Itulah perjalanan, nikmati prosesnya gitu ya. Kadang ya hidup ini seperti jet coaster, iya gitu. Tapi kadang juga dia sangat flat, iya. Nah kadang juga dia luar biasa menggebuk-gebuk gitu tuh kayak nggak ibarat kata remnya tuh blong gitu, iya gitu ya. Nah jadi dulu saya terlalu banyak menyia-nyiakan diri ingin jadi orang lain sehingga akhirnya terlambat gitu. Nah setelah saya tahu formula-formulanya, saya tidak ingin nantinya saya tua, saya dipimpin oleh orang-orang yang seperti saya, itu makanya saya bagi formula itu. Ayo kita lihat diri kita, banyak sekali ya cara yang bisa kau temukan, cara yang bisa kau create untuk menemukan hal-hal hebat di dalam diri. Itu pasti ada. Setiap orang unik pasti ada. Cari dan temukan seperti itu. Ya, jadi fokus ya kan. Jadi tadi saya ada pertanyaan yang Jeffrey sampaikan, gimana ya supaya fokus? Soalnya gampang sekali tergoda, itu saya baca kan. Nah, ya memang apalagi the Gen Y, Gen Z ini ya,
Ingat nggak sih yang di slide pertama tadi? Saya bilang apa? Mudah terpengaruh, ya nggak? Nah, jadi kalau kita lihat kenapa dia gampang terpengaruh, ya kan? Kenapa dia nggak fokus gitu? Karena tidak ada goals. Dia ngikut-ngikut gitu. Tapi kalau dia sudah tentukan goals-nya, ya kan? Dan dia yakini setiap derap langkah yang dia buat hari per harinya itu akan membawa hasil, biarpun kalau Anda tahu siput atau keong, tahu dong ya, biar pelan kayak siput sama keong, tapi jalan gitu lah. Bener nggak? Daripada ngebut kayak Ferrari naik mobil apa tuh? F1 ya, tapi berat sana sini dan akhirnya nggak tahu apa gitu. Nah jadi tentukan goalsmu dulu sayang gitu ya, sehingga kau bisa fokus meraihnya, mencapai goals tersebut dengan syarat penuh keyakinan. Jadi berjuang, berusaha, berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan berjuang berusaha tanpa keyakinan, akan berat kerjanya. Ya, itu ya sayangnya, mudah-mudahan cukup menjawab. Kalau belum tahu gimana caranya lagi, ayo nanti kita diskusi DM-DM-an di Instagram. Ya, Instagram saya Kaya Nasution. Nah, nanti kita DM-DM-an di sana, kita kumpas tuntas mengenai fokus ini. Oke, itu. Atau mungkin seminar ini mau ditambah nanti Bunda jadi talk show mungkin. Saya boleh nambahkan? Udah ready ya? Siap. Pokoknya buat anak muda siap. Saya boleh nambahkan sedikit? Bu Farah mau... Boleh, silakan Bu Kalbia, silakan Bu Kalbia. Ya, soalnya ceritanya Mas Alisari ini, Mas Andi Alisari ini mirip ya sama saya ya. Saya SMA-nya IPA. Lalu kuliahnya kemana-mana. Saya ngikutin Ambil perbankan syariah, lalu ngambil manajemen, lalu ngambil pendidikan matematika, lalu ngambil akuntansi, lalu bingung. Lalu bingung. Pencarian jati diri ya, Bu. Selesai hanya di matematika dan akuntansi. Ya. Jadi saya hanya mau menambahkan aja, terkadang goals itu anak muda tuh pinter banget loh Bu Mora bikin goals ya. Targetnya jelas. Di umur 20-an itu, wah jiwa muda banget deh. Saya pertama kali menginjakkan kaki di Kasih Bangsa itu 14 tahun yang lalu, umur saya masih 26 tahun. Wow, oke, baiklah. 20-an targetnya sudah tercapai. Tapi setelah itu, stuck. Nah, ini yang jadi masalah. Kehilangan tujuan awal. Curhat. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini yang menurut saya akan sangat berbahaya kalau generasi muda itu mengikuti jejak saya. Habis itu jadi bingung, mau ngapain lagi. Jadi akhirnya, ya sampai hari ini saya masih coba-coba. Apa aja saya kerjain. Usaha apa aja saya coba. Gitu. Dari mulai, saya sempat mainin komputer juga, Mas Andi. Jual beli komputer juga sudah, servis komputer segala macam, sempat buka tempat kursus, sempat. Tapi sekali lagi, saya nggak punya mentor. Jadi tidak ada yang memberikan saya panduan, ini boleh dan tidak boleh. Ini jalan atau berhenti. Jadi Jeffrey bersyukur banget tuh punya Bu Mora, ya kan? Seminar hari ini bersyukur banget bisa dapat kontaknya Bu Mora sama Mas Andi. Gitu. Jadi pesan saya sih, ya itu, jangan pernah lupa, jangan sampai hilang tujuan awal pada saat kita membuat goals. Itu aja sih. Terima kasih. Makasih Bu Farah. Ya saya kan udah punya Bu Mora yang dulu dari 2015 ya Bu. Siap. Sekarang kan saya mainnya sama Bu Farah nih Bu. Oh. Jadi dua kolaborasi yang sangat bagus ya Bunda ya. Siap. Oke. Terima kasih tanggapannya Bu Farah. Dari teman-teman viewer ada lagi yang ingin bertanya mungkin untuk Mas Alfi atau Bunda Mora Nasution. Ini kedudukannya sama-sama jauh nih. Bunda Mora dari Medan, Mas Alfinya asalnya dari Makassar. Tapi stay-nya di Jakarta ya Mas ya?
Iya, udah di Jakarta. Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ini ada dari Sri Atun kan, saya baca nih kayaknya ada Jeffrey. Jeffrey baca nggak? Aku nggak masuk tuh. Oh, ini private ke saya ini. Jadi gimana dong? Private. Ke saya, It's ya. okay. Silakan, boleh. Nggak apa-apa. Ya, Nggak saya baca ini ya. Boleh, Oke, silakan. ada 3 aspek yang penting untuk mencapai goals. Ya, jadi ada penampilan, sikap, dan skill. Bagaimana untuk merubah orang dengan watak bawaan? Misal pendiam untuk mengawali komunikasi sulit. Anakku begini ya, Bu Sriatun atau Mbak Sriatun atau adik Sriatun nih ya. Nah, jadi gini sayang, lihatlah sekitarmu ya. Tentunya seperti, jadi kodrat manusia itu sebenarnya tidak punya rasa takut. Kenapa Tuhan memberikan suara agar kita mampu berbicara? Tuhan memberikan tangan ini agar kita juga rajin bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang lain. Tuhan menciptakan mata ini juga banyak melihat. Jadi untuk apa kita di dunia hanya berkutat dengan asik dengan diri sendiri? Tuhan juga maaf ya, nggak suka lihatnya. Karena apa kok kayaknya egois banget gitu ya. Nah sementara kita ini banyak sekali yang tadi saya bilang di awal, kalau kita bisa memaksimalkan potensi 1 jari ini saja, belum 5 jari, belum 10 jari, ini bisa makan waktu 1 tahun menghabiskan fungsi ini gitu. Belum lagi kita mengembangkan yang lain dari diri kita. Jadi gimana saya pemarah, saya juga dulu sama Cooper ya, nggak pedean, terus habis itu saya introvert sekali. Nah, tapi saya punya cita-cita itu nggak sesuai dengan kondisi karakter saya. Cita-cita saya itu saya pengen dulu itu ya, kalau sekarang kan emang tren banget berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Kalau saya dulu itu sudah tertanam, pengen banget berguna, bermanfaat. Gimana mau berguna, bermanfaat kalau saya kuper? Kalau saya tidak mampu berbicara, kalau saya tidak mengubah diri saya. Nah, dorongan kuat untuk berubah inilah yang saya jadikan alat saya untuk keluar dari situasi tersebut. Caranya apa? Saya mulai memberanikan diri. Karena apa? Saya aja bisa lahir dari rahim ibu saya juga sendiri, gitu kan? Dan yang berjuang di dalam rahim ibu kita juga saya sendiri, sehingga menjadi Mora Nasution, mengalahkan begitu banyak kompetitor di dalam lahir rahim itu. Kenapa saya mesti takut saat ini, sekarang ini? Dulu juga waktu saya berdiri, belajar duduk, berjalan merangkak, itu juga semua atas perjuangan diri sendiri. Kenapa sekarang saya juga harus takut untuk mengembangkan diri? Nah, akhirnya saya ikutin kompetisi. Kompetisi apa? Waktu itu zaman saya ikut kompetisi putri-putrian, ya. Jadi dulu ada Putri Sumatera Utara, ada Putri Indonesia, ada segala macam. Nah, ikut. Awalnya nggak masuk finalis, ya kan, malu. Tapi karena saya goals-nya tadi, saya pengen mampu ini, saya ikut lagi sampai akhirnya bangga duduk di dapat. Jangan bawaan itu kita anggap, oh Tuhan kasih. Tapi saya, itu tadi yang saya bilang, perbaiki. Dan akhirnya seperti yang Anda lihat sekarang, kenapa? Semuanya sebenarnya bisa diselesaikan dengan mencapai atau merubah diri yang katakan kamu apa gitu. Nah, karena saya harus seperti itu. Ayo ingat ya,
nggak ada lah watak bawaan gitu. Sabar kalau dia menentukan komunitas yang tepat. Sih, itu saya rasa Jeffrey. Ya Bunda, terima kasih jawabannya Bunda. Jadi sebenarnya watak bawaan itu bisa diimpulsif kembali ya Bunda, bisa bisa dipengaruhi lagi oleh pengaruh-pengaruh di luar ya, dan goals yang kita punya tadi itu ya Bunda ya. Jadi tetap Jadi 2 tahun sekali. Halo Bunda. Saat ini misalnya ya, saya gitu. Cara paling gampangnya adalah saya cicilan misalnya. Saya lihat yang dia tetap ceria tapi mampu kontrol ya selama terus saja 6 bulan, 1 tahun. Akan sedikit banyak itu ya, bukan saya pilih teman karena saya mau begini, enggak. Nah, jadi itulah tempat dari situ. Banyak cara, banyak tempat, Halo. Halo Bunda. Ya, halo, udah. Terima kasih atas jawaban dan tanggapannya Bunda. Untuk teman-teman dan viewer, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Mungkin untuk Mas Andi Alfi Syarin mungkin, atau kepada Bunda Morana Nasution juga, apakah masih ada pertanyaan? Oke, mungkin untuk saat ini mungkin masih ada yang malu mungkin untuk bertanya. Mungkin nanti bisa, ya tadi bisa DM Bunda juga di @kayanasution, atau Mas Andi juga tadi yang Instagramnya juga udah dikasih ke kita, bisa di sana, atau nanti kirimkan pertanyaan kepada kita, panitia. Bisa kasih ke saya, ataupun udah dikasih bahasa sendiri. Nanti kita akan kirimkan langsung pertanyaan ke beliau dan akan dijawab oleh Bu Morana Nasution dan ataupun Mas Andi Alfi Syarin sendiri. Dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Boleh di raise hand mungkin? Kasih kesempatan lagi. Sudah tidak ada ya? Oke. Kalau gitu mungkin dari Kasih Bangsa mungkin ada yang bertanya, yaitu Hamidah. Boleh Hamidah, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Jeffrey. Saya langsung bertanya kepada dua narasumber kita pada siang dan menjelang sore, kepada Ibu Bunda Morana Nasution dan Mas Andi Alfi. Tadi Bunda udah jelasin materinya luar biasa, dan saya tuh kayak merasa, wah ini aku banget gitu. Kemudian Mas Alfi juga gitu, aku merasa bahwa sama juga seperti pengalaman Ibu Farah Kalbia, yang mana saya dulu adalah anak IPA dan sekarang pindah ke manajemen gitu di ekonomi. Gimana tuh ceritanya, pasti unik banget kan. Jadi
yang saya ingin tanyakan kepada Bunda dan kepada Mas Alfi, di setiap kita akan tumbuh atau berusaha untuk menjadi mungkin lebih baik atau menyerap banyak pengalaman atau banyak belajar lagi, pasti banyak yang namanya kayak kegagalan atau mungkin ada beberapa faktor yang membuat kita jatuh, merasa terpuruk. Seperti tadi ada di slide-nya Bunda, mungkin kita sudahlah, aku udah apa yang aku lakukan itu aku rasa udah cukup, tapi kenapa hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi maksudnya bagaimana gitu. Aku cuma mau minta trik-trik dari Bunda dan Mas Alfi supaya kita generasi muda itu tetap semangat terus untuk menggapai cita-cita. Terima kasih Bunda dan Mas Alfi. Oke Bunda, mungkin langsung dijawab jawabannya juga oleh Mas Alfi. Silakan Bunda. Saya dulu apa Adi dulu nih? Yang muda dulu dong. Oh iya. Ya, silakan. Oke, kalau saya sendiri ya, karena mungkin saya merasakan apa yang dialami teman-teman ya, karena kita seumuran, kita lahir di era di mana kita tumbuh, di mana gadget di tangan kita. Sementara makan kita nggak bisa lepas dari gadget, nonton YouTube, scroll Instagram kayak gitu. Jadi kalau saya di keseharian saya berusaha untuk ini tidak begadang ya. Sebenarnya itu yang paling sering jadi masalah teman-teman seumuran. Jadi saya usahakan hidup saya itu disiplin, tidur pada waktunya, bangun pada waktunya, seperti itu. Kalau saya kan aktivitas saya sekarang kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, ada lagi proyek-proyek lain dan bisnis-bisnis yang saya lakukan dan lain-lain sebagainya, hiburan. Nah, dari situ ternyata hal yang paling penting itu membuat jadwal tiap hari. Membuat jadwal adalah sesuatu yang membebaskan kita sebenarnya. Kadang kita berpikir, kalau kita buat jadwal kita nggak bebas. Tapi sebenarnya membuat jadwal itu malah membuat kita bebas melakukan apapun yang kita mau, seperti itu. Karena saya merasa dengan disiplin, seperti kata Bu Mura ya, disiplin dalam eksekusi ya. Saya benar-benar merasakan itu ketika saya misalnya harus tidur jam 10 malam dan bangun jam 4 subuh. Untuk misalnya jam 4 subuh saya mulai, kalau yang Islam mulai melakukan ibadahnya, disambung dengan ritual-ritual pagi, seperti itu. Itu hal yang kecil tapi susah dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Kalau saya sarankan sih, bisa lebih disiplin untuk membuat jadwal keseharian mungkin ya. Kayak gitu, mulai sebelum tidur kita udah mulai bikin jadwal besok kita mau ngapain, seperti itu. Dan sebelum tidur kita evaluasi sehari ini udah ngapain aja, kayak gitu. Kalau Bu Mora bagaimana Bu? Nah, keren banget kan. Nah, jadi sebenarnya kenapa Andi bisa memutuskan membuat jadwal, kalau kita tanya ceritanya lagi, tapi nggak selesai nih mungkin sampai jam 7 malam ya kan. Pasti dia punya kisah. Ya kisah apa? Kisah-kisah kegagalan, kisah-kisah keterlambatan. Betul nggak sih Andi? Benar nggak? Iya benar Bu. Benar Bu. Benar kan? Nah, sampai akhirnya, nah itu tadi, anak-anakku nggak usah takut. Engkau ini tempatnya salah dan kalah sekarang ini. Sering salah aja. Sering kalah, nggak apa-apa. Bangga sama kalah, bangga sama salah. Suatu saat ya, dengan proses semua perjalanannya dari salah dan kalah, kau akan belajar. Belajar apa? Oh iya ya, dari kalah ini otak kita diajak untuk berpikir, ya besok kalau gue mau ini lagi, gue nggak mau kalah, bener nggak? Nah, gini caranya. Kemarin tuh gagalnya di sini. Wah, saya kurang gini. Wah, saya kurang gini. Betul kan? Nah, waktu salah juga sama. Aduh, nyesel banget. Kenapa gini ya jawabnya? Kenapa begitu ya? Tepok jidat entah berapa kali. Nggak apa-apa, tepok aja terus. Biar dia aktif kepalanya. Tapi jangan kencang-kencang. Ya. Nah, gitu. Jadi, berkali-kali lah engkau salah, berkali-kali engkau kalah. Ya. Nanti di sana, di perjalanannya engkau akan menemukan cara. Ya, cara yang baik. Cara atau rumus formula yang itu manjur untuk dirimu gitu. Nah, contoh kalau misalnya suka terlambat, nah, dengan dibuat jadwal kita jadi free, bener banget, gitu kan? Terpola, teratur, terukur dia,
gitu. Sehingga nanti dengan cepat menyelesaikan, ya kan, disiplin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, sehingga ada waktu luang untuk apa? Melakukan bisnis-bisnis yang lain, mengembangkan bisnis-bisnis yang lain, atau hal-hal hehe dengan teman-teman di chatting dan segala macam gitu, Alwida. Jadi bangga aja kalah. Saatnya engkau memimpin nanti, insya Allah kau nggak akan melakukan kesalahan dan kekalahan lagi. Engkau akan jadi pemenang terus nantinya. Ya? Terima kasih banyak nih jawabannya sama Mas Alfi juga. Hamidah gimana? Masih ada pertanyaan lain mungkin? Biasa jawabannya keren-keren semua, dari Mas Alfi juga sangat pokoknya kena ke Hamidah, terus dari Bunda juga. Nah tadi juga Bunda tuh sempat berarti udah puas ya Hamidah ya? Sering berbuat kesalahan agar kita itu bisa mungkin untuk menjadi lebih baik lagi gitu, karena dari kesalahan kita belajar gitu. Tapi Bunda, Hamidah, ada lagi yang Hamidah mau tanya ini. Dari kesalahan terkadang kita melihat teman-teman yang lain kok pada benar gitu. Jadi timbul rasa insecure gitu, apalagi sekarang lagi istilahnya lagi populer banget untuk kata insecure ya. Ya benar, insecure lagi kok kayak insecure gini. lagi hot-hotnya ya Bunda sekarang. Iya. Benar, jadi aku insecure dia melihat dia yang udah lebih daripada aku gitu. Iya. Jadi jangan selalu melihat dari kacamata buram, ya. Nah, jadi sering-sering bersihin kacamata kita, berarti maksudnya apa gitu ya? Belum tentu juga, ya kan? Kadang kita punya rasa dan itu negatif, lebih bagus cepat-cepat dibuang. Jadi kalau kita ngerasa bahwa wah ini kayaknya nggak ini atau nggak sekeren itu, nggak seperti ini, nggak seperti itu. Ayo dong bersahabat dengan semua yang sudah Tuhan kasih. Kasihan kan tangan ini udah capek ngetik, nyiapin semuanya gitu. Tiba-tiba kita bilang, wah ternyata nggak lebih baik begitu. Kasihan kan tangan ini. Gitu. Kasihan ya tubuh ini, kepala ini yang sudah berpikir gitu kan. Nah, ayo bersahabat dengan semua tubuh ini. Say thank you, terima kasih sama semuanya. Jadi bersahabat, hai tangan, harapan aku ke depannya saat kita buat event ini atau apa ini, data ini atau proposal ini lebih baik lagi. Ayo ya, kamu lebih rajin lagi ya ngetiknya gitu ya. Hai mata, hai itu gitu. Jadi bersyukur anakku, jangan pernah kita ini diri ya, karena pelan-pelan dan lama-lama apapun ceritanya, namanya orang nggak dipuji sama orang dipuji lebih tumbuh yang mana lebih cepat, ya kan? Itu sampai ada eksperimen dilakukan ya, 2 tanaman, satu yang diberikan kata negatif terus dan satu diberikan kata positif terus gitu. Yang ini nggak tumbuh-tumbuh, tanaman loh, bayangin kita tuh cuma ngomong, kamu gini gitu. Nah yang di sini, wah kamu nanti akan jadi pohon yang besar, begini, tumbuh terus dia, kuat, sama diri kita gitu ya. Jadi insecure itu wajar usia kalian, ya itu fenomena yang terjadi di generasi sekarang ini, nggak apa-apa, nikmatin aja, ya kan? Tapi jangan lama-lama. Ya kan, jangan lama-lama. Ayo lebih bagus kita banyak bersyukur, ya kan, dan lebih banyak melakukan perubahan-perubahan. Biar kecil ada nyata berharga, gitu. Ya. Mungkin saya tambahin dikit ya, Jeffrey ya. Boleh banget Mas. Saya juga pernah di fase itu, Hamidah. Jadi kayaknya waktu itu saya karena gabut ya. Jadi sering buka media sosial, yang dilihat di media sosial malah teman-teman kita yang udah sukses. Kayak gitu. Padahal kan yang diperlihatkan teman-teman itu mungkin 1%, 2% dari sisi kehidupannya. Nah kalau saya bilang gini, kita tuh sering buka media sosial, menjadikan media sosial itu sebagai ajang komparasi, membanding-bandingkan orang. Kalau saya, bisa nggak sih kita jadiin media sosial sebagai ajang referensi kayak gitu. Kita melihat misalnya Jeffrey udah sukses, Bu Mora udah sukses. Apa sih kisah di balik Bu Mora itu? Kita pelajarin gitu loh. Bukan kita banding-bandingkan diri dengan Bu Mora, kita bandingkan dengan Jeffrey, tapi kita nyari, oh Jeffrey itu bisa sukses karena udah gini kayak gitu. Dan kata Bu Mora, kita bisa berdamai dengan diri. Dan bukan paradigma ketika membuka media sosial itu bukan membandingkan, tapi menjadikan teman-teman kita sebagai referensi. Seperti itu.
Jangan sampai semesta kehilangan dirimu, Hamidah. Iya, benar. Kehilangan nama Hamidah Nur Isna yang cantik itu gitu, ya kan? Jangan sampai cuma gara-gara insecure ya. Nah, itu cakep banget Andi. Yes. Oke. Oke, Hamidah masih ada pertanyaan mungkin? Oke, sudah. Nanti untuk Udah ya? selanjutnya mungkin bisa via DM sama Bunda kalau nggak sama Mas Alfi. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab ditutup sore hari ini. Mungkin sedikit aku ingin minta pesan mungkin untuk acara seminar kali ini dari Mas Andi terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh Bu Mora Nasution. Silakan Mas Andi. Ya, terima kasih Jeffrey. Jadi sebenarnya yang dihadapi generasi kita itu emang itu ya, masalah kesehatan mental ya paling utama ya. Kita sekarang di era pandemik ini sebenarnya menjadi waras aja sesuatu hal yang kita usahain banget gitu loh, apalagi dipaksa untuk produktif. Di mana-mana seminar-seminar bagaimana produktif di era digital, bagaimana produktif di era pandemik, padahal yang kita rasakan sekarang sebenarnya menjadi waras aja udah bagus banget gitu loh. Kita udah usahain banget, kita udah struggle banget untuk jadi waras. Kalau saya sarannya acara kayak gini bagus banget untuk saling mengingatkan, saling menyadarkan kalau sebenarnya untuk bisa survive, untuk bisa bertumbuh itu kita kembali dari diri sendiri. Kita lihat apa maunya kita, jangan sampai kita kehilangan identitas kita, malah kita mencontohi identitas orang lain kayak gitu. Itu Jeffrey. Oke Mas Alfi, makasih. Kesannya sungguh sangat kena banget nih Mas Alfi. Bunda, gimana Bunda pesannya buat acara seminar kali ini? Ya, kalau saya sih ya, ayo keluar dari 7 penyakit itu, ya. Nah, karena itu nggak akan nolongin, ya, keluar dari 7 penyakit yang disebutkan. Apa sih penyakit-penyakitnya? Nanti lihat di Instagram ada penyakit-penyakit tersebut. Dan kemudian ayo rajin-rajin sekarang berkelompok, ya, karena kita sejatinya warisan yang dititipkan oleh para leluhur bangsa ini adalah kebersamaan, ya kan, gotong royong, ya tumbuhkan rasa rasa kepedulian, ya kan. Nah, jadi kalau bicara mengenai kepedulian ini yang harus diolah sekarang sama anak-anak muda supaya apa? Indonesia ini kuat, gitu ya, karena apapun ceritanya takdir sejarah bangsa ini diukir oleh kebersamaan, diukir oleh pemuda, diukir oleh semangatnya, ya kan, sehingga goals yang diinginkan tercapai. Jadi anak-anakku tetap semangat, ya, teguh dengan pendirian, kuatlah, ya kan, tangguhlah, ya kan, penuh semangat yang berkobar-kobar, karena semangat itu udah sebagian dari doa. Saya rasa itu saja. Sampaikan salam sayang dan hormat saya untuk orang tua di rumah, teman-teman semuanya, ya, anak-anak hebat Indonesia. Sukses. Oke. Terima kasih banyak Bunda. Yep. Bella, untuk teman-teman semuanya, itulah Mas Andi Alfi Syahrin dan Bunda Mora Nasution pada sore hari ini. Semoga materi yang disampaikan itu bermanfaat. Jika memang masih ada pertanyaan, kalau di DM via Instagram mau kan Bunda? Boleh kan Bunda? Aman, dibalas, tenang aja. Iya. Pasti dibalas ya. Mas Alfi gimana Mas? Di DM Instagram is okay? Nggak apa-apa kan? Iya, silakan. Seneng banget kalau bisa lanjut diskusi di DM Instagram. Oke, kalau gitu. Bella, untuk teman-teman semuanya, saya akhiri untuk sesi penyampaian materi dari pada speaker, dan saya lanjutkan kembali kepada MC. Silakan, Hamidah. Baik, terima kasih kepada Bunda Mora Nasution dan Mas Andi Alfi Syahrin dan Saudara Fatahul Jeffrey yang sudah memandu seminar pada siang hari ini sampai sore dengan baik. Acara selanjutnya yaitu pemberian cenderamata kepada Mora Nasution dan Ibu Mora Nasution, mohon maaf, dan Mas Andi Alfi Syahrin, dan kepada Kak Jeffrey Fatahul yang akan diberikan secara simbolis oleh Ibu Farah Kalbia. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apresiasi kami
untuk Ibu Mora Nasution. Terima kasih banyak atas ilmu, sharing pengalaman dan pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk Ibu sendiri. Semoga Ibu semakin sukses dan ini menjadi kebaikan untuk Ibu dan keluarga. Izinkan kami, saya mewakili Ketua STI Kasih Bangsa menyampaikan sertifikat atau cenderamata secara digital kepada Ibu Mora Nasution sebagai pembicara dalam seminar dengan tema Managing Personality and Skill for How to Treat Business in Digital Marketing Era. Fisiknya akan disampaikan oleh mahasiswa kami. Mohon diterima, Ibu Mora. Ya, saya terima dengan bangga, Ibu. Terima kasih banyak sudah dipercayakan. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak kapok jika suatu saat diundang lagi. Akan, insya Allah. Sepanjang hayat dikandung badan, insya Allah. Amin. Sehat terus ya Ibu ya. Ya, siap Ibu, siap. Selanjutnya, izinkan saya sekali lagi mewakili Ibu Ketua STI Kasih Bangsa untuk menyampaikan cenderamata kepada Bapak Andi Alfi Syahrin sebagai pembicara pada seminar yang dilaksanakan oleh STI Kasih Bangsa pada hari ini dengan tema Managing Personality and Skill for How to Treat Business in Digital Marketing Era. Mohon diterima Bapak Andi Alfi Syahrin. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sebuah kebanggaan juga bisa berbagi di teman-teman STI Kasih Bangsa. Ya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan sukses terus, Mas Andi, sehat selalu. Iya Bu, amin. Saat mudah-mudahan kita bertemu lagi. Amin. Selanjutnya, saya sekali lagi mewakili Ibu Ketua STI Kasih Bangsa untuk menyampaikan cenderamata kepada Ananda Fatahul Farma Jeffrey Kurnia yang hari ini berpartisipasi sebagai moderator webinar nasional yang dilaksanakan oleh STI Kasih Bangsa dengan judul Managing Personality and Skill for How to Treat Business in Digital Marketing Era. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal, menjadi motivasi untuk mencapai sukses-sukses yang lainnya. Mohon diterima. Bu Farah. Selanjutnya, saya sekali lagi yang banyak mewakili STI Kasih Bangsa menyampaikan cenderamata kepada Hamidah Nur Isnaini yang sudah berpartisipasi sebagai MC pada seminar nasional dengan judul Managing Personality and Skill for How to Treat Business in Digital Marketing Era. Mudah-mudahan menjadi motivasi supaya bisa lebih termotivasi lagi, lebih percaya diri lagi, dan lebih berprestasi. Mohon diterima, Hamidah. Terima kasih, Ibu. Oke. Hamidah. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Ibu Farah Fabia yang telah mewakili Ibu Ruslaini dan kepada Bunda Mora Nasution, Mas Alfi Syahrin, dan Kak Jeffrey Fatahul. Baik, acara selanjutnya yaitu kita sudah sampai di penghujung acara. Kita memasuki acara sesi foto bersama secara online. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan video dan tersenyum ke arah kamera selama 15 detik. Senyum dulu, Bun. Oke, baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta online yang telah bergabung bersama kami dalam e-seminar pada siang sampai sore dengan tema Managing Personality and Skill for How to Treat Business in Digital Marketing Era. Kepada seluruh partisipan e-seminar, kami berharap semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dapat bertemu kembali pada acara e-seminar selanjutnya.
akhirnya sampai kita di penghujung acara e-seminar pada kali ini. Saya selaku Master of Ceremony mohon undur diri atas nama seluruh panitia penyelenggara. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Pergi ke pasar menjual rambutan, pasar dibuka, buka di Senin. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di kesempatan lain. Shalom, sabetata, bavantu sukitata, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada info untuk terima kasih semuanya. Teman-teman bisa lihat di Untuk para viewer mungkin itu tadi ada informasi tentang nanti akan ada pelaksanaan berikutnya e-seminar kita. Jadi nanti untuk teman-teman yang ada kesempatan itu nanti akan dilaksanakan tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus ini. Jadi silahkan nanti untuk bergabung juga bersama e-seminar tersebut. Sekian Amida, terima kasih. Terima kasih.